One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Wokong yang kebingungan dengan nasib kehidupannya, yang meminta solusi kepada Jiguan sang Raja Alam Baka. Jiguan yang merasa CS dengan Sun Wokong memberikan solusi untuk bertemu langsung dengan Dewa Reinkarnasi, yang akan membantu Sun Wokong tentang masalah ini. Jiguan, sang Raja Alam Baka pun memanggil Dewa Reinkarnasi, yang secara tiba-tiba tanah-tanah itu bergetar dengan sangat kencang, serta memunculkan batu-batu besar bermunculan dari bawah tanah. Batu-batu besar itu akan terasa layaknya buku-buku yang super besar berdiri rapi di depan mereka. Lalu dari buku-buku itu pun terlihat seseorang sedang mencari sesuatu, yang ternyata batu-batu yang berjejer itu adalah buku reinkarnasi alam semesta. Dan orang yang berjalan di balik buku-buku itu adalah Dewa Reinkarnasi. Buku-buku itu berisikan nama orang yang hidup, yang sudah mati, dan yang lagi OTW ke reinkarnasi. Pokoknya paket komplit lah ya. Setelah Dewa Reinkarnasi bolak-balik itu buku, ya kan, yang mengatakan kepada Sun Wokong, Jiguan, dan juga adiknya kalau dirinya tidak menemukan nama sang Raja Kera Sun Wokong. Sun Wokong yang melihat dewa di depannya berkata, "Coba cek lagi atuh, masa sang Raja Kera tampan seperti ini nggak ada di buku reinkarnasi itu? Perasaan dari kemarin aing bolak-balik alam baka bisa-bisa saja." Dewa Reinkarnasi yang mendengarkan perkataan Sun Wokong mulai baper, karena dirinya merasa sebagai dewa tidak dihormati oleh si kera brengsek ini. "Hei, kau Raja Kera, berani-beraninya kau meragukanku, hah?" Adiknya yang melihat Dewa Reinkarnasi di depannya hanya bisa melongo dan tidak berani berbuat barbar di depan seorang dewa. Adiknya yang merasakan kekuatan yang sangat gila dan aura aneh dari dewa yang satu ini membuat adiknya hanya bisa berkata, "Maafkanlah dia, dia tidak bermaksud kok." Sang dewa, ucap adiknya yang meminta maaf atas kesalahan Sun Wokong. Sial, auranya ini begitu menyeramkan. Wokong yang tak terima nasibnya tak jelas langsung meloncat dan menatap langsung dewa topeng itu. "Hei, kau tahu sang dewa? Kenapa aku jadi curiga kepadamu? Kau sengaja kan menjebakku di sini, di alam baka ini?" Dewa topeng yang mendengarkan hal itu langsung menepuk tangannya, yang membuat buku-buku tadi menghilang begitu saja serta terserap di sana. "Hei sang Raja Kera, aku tahu semasa hidupmu kau adalah salah satu yang terkuat di dunia. Tapi sayangnya kau sekarang adalah lilin yang tinggal menunggu waktumu. Kau benar-benar tak tahu diri. Berani-beraninya kau berbicara tidak sopan di depanku." Wokong yang mengikuti sifat baku hantamnya berkata, "Hei Dewa Topeng, aku tahu kau adalah seseorang yang besar, yang mempunyai kekuasaan tinggi di alam baka ini. Tapi maaf kawan, jabatanmu sebagai Dewa Reinkarnasi Agung tak membuat tongkat toyaku bergetar bro," ucap Sun Wokong sambil mengeluarkan tongkat toyanya dan memukul Dewa Topeng itu tanpa ada ragu sedikit pun. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah ke kediaman Tan Sanzang, di mana Tan Sanzang sedang melihat batu Sun Wokong yang sebelumnya ditanam di dekat halaman rumahnya, yang ternyata batu-batu itu mulai membentuk sang Raja Kera Sun Wokong, meski baru kelihatan setengah badannya saja. Semua orang yang melihatnya kaget dibuatnya, karena mereka semua baru pertama kali melihat kelahiran sang Raja Kera Sun Wokong. Menurut Tan Sanzang, kelahiran sang Raja Kera ini mungkin membutuhkan waktu beberapa hari lagi, mengingat semua tubuh dari Sun Wokong belum terkumpul sepenuhnya. Dewa Yuta Kang Catat kembali mencatat hal penting itu. Sun Wokong adalah salah satu siluman yang bisa bolak-balik alam baka dengan seenak jidatnya, tanpa takut dengan yang namanya kematian, ucap Tan Sanzang. Wu Jing yang masih bingung berkata, "Lalu bagaimana guru jika batu itu sudah menyatu semua? Apa yang kita harus lakukan?" Dewa Yuta yang mendengarkan hal itu berkata, "Menurut buku catatan tentang Sutarman dan Dewa Rulai, setelah batu-batu itu menyatu dan terbentuknya Sun Wokong, Sang Wu Jing harus membawanya ke alam baka dan menyatukan mereka berdua. Akan tetapi di sini dikatakan juga kalau Wokong harus membayar pajaknya." Putri Tengkorak yang mendengarkan pajak perpajakan berkata, "Ari eta ada garansinya nggak kalau Wokong gagal reinkarnasi?" Dewa Yuta yang masih kurang update tentang garansi pergaransian mulai keder saat menjawabnya, karena dia belum menanyakan lebih lanjut akan hal itu kepada buku Tatang Sutarman dan juga Dewa Rulai.
Tan Sanzang yang mendengarkan hal itu hanya bisa garuk-garuk kepala karena Tan Sanzang bingung harus bayar pakai apa atuh nantinya pajaknya itu. Tan Sanzang yang melihat Wu Jing seperti ATM berjalan mulai menatapnya dengan sangat serius dan lebih serius. Hei Wu Jing, kadir gerahnya ada hal yang penting yang ingin guru sampaikan ke Wu Jing sambil menarik Wu Jing di sana. Aduh guru-guru, ada apa sih ini teh? Wu Jing, dengarkan guru. Guru mau minjem duit ke Wu Jing buat nanti bayar pajak Sun Wukong. Kalau ntar Sun Wukong reinkarnasi. Eta serius guru? Ya enggak lah Wu Jing. Dengar Wu Jing, sebaiknya kau pergi ke alam baka dan beritahu Sun Wukong tentang batu ini. Baik guru, percayakan semua padaku, ucap Wu Jing. Wu Jing pun langsung berubah ke mode pasirnya dan OTW menuju alam baka. Di saat Tan Sanzang berdiri di sana, tiba-tiba batu-batu kecil itu pun sudah menyatu dan berubah menjadi Sun Wukong. Ia terbang di belakang Tan Sanzang yang tidak masih menyadari kehadirannya. Sementara itu, Xin pun berpindah jauh banget ke puncak surga, di mana Dewa Rulai, Dewa Guan Yin, dan kura-kura kuno masih berbincang-bincang. Kura-kura itu menjelaskan, satu roh tiga penguasa adalah rahasia tiga dewa kuno sebenarnya. Begitu ya. Jadi dari ketiga dewa kuno masih ada satu orang lagi yang kekuatannya jauh di atas mereka, ucap Dewa Rulai. Kau salah, dia yang kau tunjukkan itu adalah tingkat kedua. Apa? Berarti masih ada satu lagi, ucap Dewa Guan Yin. Benar sekali. Legenda mengatakan jika dewa teratas Tian Yi lahir dari kekosongan dan kekacauan di antara langit dan bumi. Dia adalah dewa yang memiliki kebijaksanaan, kekuatan, pengetahuan yang tiada tara. Ia adalah dewa terbaik dari seluruh bangsa dewa. Lalu apa hubungannya antara Dewa Yiling dengan Tian Yi, ucap Dewa Guan Yin? Mereka itu adalah musuh bebuyutan. Namun mereka juga adalah guru dan murid. Begitu ya. Aku memiliki firasat yang sangat buruk tentang hal ini, ucap Dewa Rulai. Anyim, menarik. Kita akan mendapatkan musuh dan baku hantam dengan dewa yang di atas dewa kuno. Wadidaw, ucap Dewa Guan Yin. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.